Selamat sore Veranders, apa kabar semua? Tetap semangat, semoga dalam keadaan baik semua. Masih dengan saya, Darwan Saragi, host paling kece katanya. Oke, sore ini saya mengundang satu pembicara yang sangat terkenal ya. Langsung aja kita panggilkan, kita tampilkan Bapak Yuri Maulana. Terima kasih Pak Darwan. Selamat sore Veranders, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Buat teman-teman yang masih bertahan, itu luar biasa sekali. Karena apabila kita kaitkan kata bertahan itu similar dengan kata kekuatan. Orang-orang yang masih bertahan memiliki kekuatan tersendiri. Dan orang-orang yang bertahan, mereka tahu gimana cara menang melalui bertahan. Dimana sebuah strategi di dalam pertandingan diawali dengan bertahan. Ketika bertahan itu dia pelajari di sebuah situasi, ya, strategi itu muncul dan dia akan bergerak dan dia akan bangkit dan dia bisa memenangkan sebuah pertandingan. Pertandingan itu kebetulan untuk memenangkan diri sendiri ya. Jadi nanti setelah pandemik ini keluar, kita akan memiliki atau menjadi sebuah diri yang baru yang memiliki karakter lebih kuat dan lebih hebat. Ya, jadi buat yang masih bertahan, keren banget sumpah. Oke, terima kasih Pak Yuri atas sambutannya. Kata pembukanya luar biasa, sangat memotivasi. Sekali lagi, Veranders tetap semangat. Barusan dengarkan apa yang dikatakan Pak Yuri, materi utamanya yang mana Pak Yuri akan sedikit banyak menerangkan cara-cara atau yang tadi dibilang strategi dalam bertahan. Setelah bertahan ada menyerang. Oke, gitu ya. Setelah bertahan ada menyerang. Jangan lupa, jangan bertahan terus, babak belur, bertahan menyerang. Oke, kita kembalikan ke Pak Yuri. Silakan Pak Yuri. Oke, Mbak Darwan, maksudnya gini. Saya punya teman nggak terkenal juga sama seperti saya. Tadi Pak Darwan bilang terkenal boro-boro, ya. Nah, namanya Basena juga, ya pasti baru dengar juga teman-teman. Dia bilang menyerang yang paling baik adalah bertahan. Dia bilang begitu. Saya pikir maksudnya apa nih orang? Ya ternyata memang diawali sesinya itu dari mulai bertahan, belajar, ya kan, berkembang. Yang kemudian akhirnya dia bisa memenangkan pertandingan melalui cara mereka itu menilai atau menguasai sebuah pertandingan. Jadi muncul sebuah strategi yang akhirnya bisa menangkan sebuah pertandingan. Oke, Pak Darwan, saya langsung aja biar nggak lama-lama karena juga ada undangan sunatan di kampung sebelah. Materi kali ini kita akan ngebahas mengenai yakin. Sebuah pandemi ya, kita akan keluar dari pandemi ini ataupun masalah-masalah lain ya dengan sebuah teori atau sebuah cara itu yang sangat ampuh, yaitu dengan yakin atau keyakinan atau agama, di mana semua masyarakat di Indonesia memiliki agama, tinggal diperkuat melalui hal-hal yang bisa diyakini melalui pikiran dan sikapnya itu akan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi materi kali ini adalah yakin. Oke, yakin. Oke Pak Yuri, terima kasih. Jadi teman-teman harus dengar ya sedikit banyak ya, materi kali ini adalah yakin. Jadi memang kita dalam suatu kehidupan perlu suatu keyakinan untuk ya apa yang kita yakini, kita tuju gitu ya. Jadi sedikit banyak seperti itulah. Oke, kembali lagi ke Pak Yuri. Silakan Pak Yuri. Ini kan seru banget ya. Seru banget ya. Jadi kalau mau ngopi lagi yang jadi ribuan nggak apa-apa, ini karena seru banget materinya. Ya, kalaupun Anda bisa searching mengenai materi ini, saya yakin nggak akan ketemu ya, karena ini punya saya doang. Saya coba searching sebelumnya di Google nggak ketemu tuh Pak. Di Google nggak ketemu. Okay. Gitu, makanya saya sampaikan dan harapannya bisa jadi suatu materi baru yang penuh dengan manfaat. Kita akan balik lagi ke zaman sebelum Masehi. Ya, zaman sebelum Masehi, saya yakin dari SD sampai sekarang itu pasti pernah dengar kisah-kisah Nabi. Di mana Nabi adalah manusia juga yang memiliki kelebihan ya, atau mujizat, dibilang mujizat. Apa sih yang membuat kelebihan mujizat itu bisa terjadi? Karena yakin terhadap Tuhannya, di mana apa yang dia inginkan, dia tujukan itu bisa tercapai. Jadi ilmu yakin ini sangat-sangat dahsyat dan bagus. Pak, maksudnya apa? Coba kita kaitkan dengan pandemi. Saya yakin pandemi ini akan berakhir. Dengan penuh keyakinan, seyakin-yakinnya Tuhan akan mengambil, menyelesaikan virus ini atau pandemi, dan kita akan balik ke kondisi yang normal. Yakin, dan yakin. Saya yakin semua bisa, yakin, ya cuman yakin sekedar ngomong, tapi kita akan belajar pada Darwan beberapa hal yang kita mengarahkan kepada sebuah kemampuan untuk bisa mengakses sebuah tujuan melalui kemampuan untuk yakin. Oke Pak Yuri, cukup menarik ya pembahasan kali ini ya.
tentang keyakinan cukup menarik nih. Mungkin Pak Yuri bisa lebih detail lagi memaparkannya Pak Yuri ya, supaya teman-teman semua bisa lebih mendapatkan pencerahan, bisa dibilang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Darwan. Memang seru banget ya, keren asli, keren abis. Dan ini penting buat saya juga gitu kan, menarik buat saya juga. Jadi apa yang saya sampaikan ini pasti akan sangat bermanfaat ya, karena buat saya juga bermanfaat. Oke, untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk yakin, apa aja Pak kira-kira, gitu kan? Sana nggak mudah. Kalau orang cuma ngomong yakin terus bisa berhasil, nggak seperti itu, ya kan? Kalau kata rekan kita ya, kakak Emon yang bilang halo siapa lo gitu, misalnya gitu ya. Jadi nggak mudah. Ini butuh benar-benar sebuah kemampuan yang kita akan asah, kita akan bentuk ya kan, kita akan pelajari ya, sehingga nanti kita memiliki kemampuan untuk bisa yakin. Oke. Yang pertama nih Bang Darwan nih ya, pasti yang ditunggu-tunggu nih. Ini nggak kaleng-kaleng, ini serius banget, keren banget habis. Yang pertama, untuk bisa memiliki kemampuan yakin, orang itu harus memiliki kepantasan dulu. Kepantasan ini ya kan harus dipelajari dari yang pertama, harus memiliki agama, Bang. Betul. Iya. Pak, nggak ada Pak di sini nggak punya agama. Iya, tahu. Tapi dengan dia memiliki agama, bagaimana dia dengan ketuhanannya? Ketuhanannya seperti apa? Ya, dia menjalankan agamanya, syariatnya, perintahnya, larangannya, kedekatan diri dengan Tuhan seperti apa? Itu dulu. Esensi dalam beragama, di agamanya dia perkuat dulu, dekatkan diri Anda dengan Tuhan, apapun caranya. Kemudian dalam berkehidupan berkeagamaan, toleransi, hidup berdampingan dengan baik, itu harus Anda mulai dan awal, dan Anda harus bisa biasakan, sehingga Anda bisa disebut dengan Anda memiliki agama. Keren gak tuh? Keren. Ya paham deh ya, ini mengenai agama nggak usah panjang lebar karena ini bukan sesi agama. Yang kedua, memiliki percaya diri, memiliki percaya diri yang tinggi atau percaya diri. Itu penting tuh ya Pak Yuri ya. Nggak semua orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, betul, Jangan betul. tinggi, percaya diri aja belum tentu ada. Ya kan? Kita akan memiliki kesulitan ya untuk bisa menghadapi apapun di kehidupannya apabila orang ini tidak memiliki kepercayaan diri itu kan. Pak, gimana caranya untuk bisa membentuk dan memiliki kepercayaan tinggi, apalagi untuk meninggikan kepercayaan yang sudah ada? Itu keren juga Bang ya. Itu di searching mah masih bisa dapet gitu kan. Tapi kalau dari saya kan versinya kan lebih keren lagi ya kan. Yang pertama, percaya diri berarti harus percaya terhadap diri. Kita coba umpamakan percaya kepada orang, itu akan sama. Percaya dengan diri dengan percaya dengan orang sama, karena diri kita adalah orang juga. Jadi gimana caranya supaya kita memiliki kepercayaan diri? Kita umpamakan kita harus membentuk kepercayaan ini kepada orang lain. Apa sih yang membuat kita percaya dengan orang lain? Satu, jujur. Ya bang, misalkan abang ke bengkel nih, ke bengkel terus montirnya nggak jujur, kita nggak percaya. Cukup sekali datang ke Iya. situ. Kita ngeliat udah nggak percaya, nggak mau lagi ke situ. Berarti jujur, ya kan? Berarti kita harus jujur supaya kita bisa percaya dengan diri kita, ya. Jadi apapun akan lebih mudah. Ya, karena kita mengenali diri kita dan membuat diri kita punya kepercayaan ya. Yang kedua, amanah. Ya kalau segala sesuatu disampaikan, diselesaikan ya kan. Penampilan paling utama ya kan. Penampilannya keren nih. Dia bawa pesawat gitu, tapi penampilannya supir angkot. Itu penumpangnya pasti takutnya luar biasa. Ya kan, banyak yang teriak di pesawat gitu ya. Karena penampilan juga penting. Profesional. Ini sangat-sangat penting. Ketika orang memiliki pekerjaan, berhenti bekerja pada pekerjaannya itu bukan karena waktunya habis, ada hujan, pergantian siang dan malam, bukan bang. Tapi karena pekerjaannya selesai. Betul. Itu namanya profesional dan dia menyelesaikan dengan baik ya. Jadi kalau orang profesional, kita tahu cara kerjanya baik, itu akan mendapatkan kepercayaan. Itu kita lakukan pada diri kita supaya nanti kita bisa percaya pada diri. Itu namanya kepercayaan diri. Fokus, loyalitas ya kan. Dan yang paling penting orang ini selalu berpositif thinking. Iya. Ya, kalau orang Setuju, berpositif saya thinking setuju. ya akan memudahkan dia untuk melakukan banyak hal. Betul. Iya, jadi gini. Pernah dengar mata lalat dan mata lebah nggak bang? Pernah Pak? Iya, pernah. Iya. Warna hitam kan? Iya. Apa lebah warnanya lain? Wah, dia matanya agak gede kayak pakai kacamata tapi enggak gitu kan, terus goyang-goyang gitu kan, ada garisnya bagus. Ya, mata lebah dan mata lalat. Pasti pernah dengar? Bang, kita akan menggunakan teori ini untuk membentuk sebuah positive thinking. Mata lebah, dimanapun dia berada, di lingkungan manapun dia berada, ya, maupun di situ banyak kotoran, dia akan mencari madu, manis ataupun bunga yang ada madunya. Jadi sebuah lingkungan yang kotor dan lain sebagainya, tetap yang dicari adalah madu, karena matanya sudah disetting untuk mencari madu.
Dia nggak akan peduli dan nggak akan melihat selain yang madu, yang manis, yang luar biasa ya, toko bunga yang cantik gitu ya kan. Mata lebah. Itu kita kalau mata lebah, mandangnya enak, semuanya akan terasa manis. Ya, tapi kalau mata lalat, kita selalu atau berperilaku seperti mata lalat. Dimanapun dia berada dia akan mencari kotoran. Oh itu maksudnya. Coba, misalkan dia terbang ke sebuah taman bunga, tetap yang dicari sampah. Atau enggak kotoran serangga yang lain gitu ya Pak Yuri ya. Sampai sedetail itu loh. Jadi dimanapun dia berada ya, ataupun dia membiasakan diri untuk bernegatif thinking setiap ada hal yang baru, yang lama dan sebagainya, setiap ada sebuah sarangsangan atau kejadian di sekitarnya, yang dilihat adalah yang negatifnya, yang negatifnya, yang negatifnya. Karena dia menggunakan mata lalat. Dia nggak lihat yang manisnya, yang baiknya, tapi yang dilihat yang buruknya. Itu yang dia cari sama dia. Dia menggunakan mata lalat. Itu lama kelamaan bang, dia bisa berubah jadi lalat. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini, dia akan memiliki karakter seperti lalat. Iya. Yang akhirnya akan membuat si mata ini negatif, si pikiran ini negatif, si mulut ini negatif. Ya, itu penting. Kalau sudah sering mengutarakan kata-kata yang negatif, berpikiran negatif, menggunakan mata yang hanya untuk negatif. Bang, ketika kita minta kepada Tuhan dengan kondisi mulut yang kotor, hati dan pikiran yang kotor, kira-kira bisa diterima gak? Saya yakin enggak. Kalau yang Islam udah mau sholat ngambil wudhu, habis ngambil wudhu kena kotoran, najis, itu sholatnya nggak terima, dia harus wudhu lagi. Ya, jadi kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang positif, itu udah membersihkan diri. Kita berpikiran positif, itu udah membersihkan diri. Ya kan, hati kita bersih, udah pasti mudah untuk beribadah, mudah untuk meminta dengan Tuhannya. Jadi selalu berpositif thinking, anyhow, anyway. Keren banget bang. Setuju. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Yuri dengan mata lebahnya. Masih lanjut nih positive thinking, sumpah. Saya soalnya senang banget dan ini serius banget. Bisa bikin umur lebih panjang. Pernah dengar obrolan antara kura-kura sama ikan bang? Gak pernah kan? Gak pernah. Kura-kura sama bangau. Sama ikan belum. Coba boleh ceritakan Pak Yuri. Satu hari ya, kura-kura bertemu dengan ikan. Ya, si ikan ngomong gini. Ini kalau nggak salah kura-kura dipanggilnya bosku. Bosku gitu ya manggilnya. Iya, bos kura-kura. Bosku gitu ya. Kalau ikan bosku, kenapa kalau ada sesuatu yang di lingkungan kamu masuk kepala kamu, masuk ke dalam tempurung kamu. Itu seru tahu, di luar ada gosip, ada bla 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 gitu kan. Lalu apa yang dibilang bosku? Dibilang bosku gini, men itu urusan di luar dan urusan orang lain, bukan urusan saya. Saya juga punya urusan sendiri, makanya saya masuk ke dalam. Dia bilang gitu. Lu mah nggak gaul, kata ikannya. Ya ikannya bilang, lu mah mikirin diri sendiri, nggak dibilang gitu sih bos gua. Nih ikan nih emang lincah dek mana aja, kepo banget. Dan memang pasti berakhirnya di penggorengan juga. Iya. Jadi kalau kamu sibuk dengan mengurusi urusan orang lain, kamu tidak akan sempat mengurusi diri kamu sendiri. Iya. Tapi kalau kamu ya kan fokus sama diri sendiri dulu ya kan, urus diri sendiri, kamu bisa berumur panjang. Gitu sih, itu kura-kura yang memang umurnya panjang bang, iya, gitu. Iya. Kemarin saya diundang ulang tahun yang ke 400 berapa gitu. Sama gurunya bosku. Oke, keren banget ya. Oke. Luar biasa sekali Pak Yuri. Iya, terima kasih. Mengenai kiat-kiat keyakinan dan kepercayaan dirian tadi itu yang udah dibahas Pak Yuri. Iya. Tapi ada satu hal lagi nih, ada titipan pertanyaan dari rekan saya di. Jadi gini Pak Yuri, apa ada kiat-kiat khusus gak sih nanti buat kita nih supaya pada saat nanti kita masuk kerja lagi dengan keadaan normal, ya apa aja nih untuk menjaga konsistensi atau ritme bekerja kita nanti, gitu. Mungkin itu kali Pak Yuri bisa dikasih kiat-kiat ke kita supaya lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Pak Darwan ya, keren loh pertanyaannya, emang benar-benar saya udah bilang berkualitas nih. Ini acara-acara keren banget. Pak, profesionalisme yang tinggi, gimana cara untuk menjaga untuk tetap konsisten? Di mana kesempatan ini ternyata kalau saya survei banyak orang-orang yang dia
bergantung kepada satu profesi aja untuk sebuah mata pencaharian, di mana dia diberikan tangan kaki yang lengkap sehat ya kan, dengan akal pikiran yang baik gitu kan, dan rezeki banyak disebar oleh Tuhan dimanapun, tapi dia hanya bisa mengambil satu tempat, dianya yang mau mengambil ya, tanpa bisa mengembangkan dia punya kemampuan dan keahlian ataupun mencoba sama sekali ya. Jadi kesempatan ini mungkin ya dicoba untuk mengembangkan, menguatkan, mempertajam atau mengambil suatu keahlian profesional profesi yang baru yang dia bisa tekuni, yang mana tahu itu bisa lebih baik dari profesi yang sebelumnya, ya kan? Banyak, nggak selalu besar, nggak selalu hebat gitu kan. Semua bisa diawali dari yang kecil, tapi yang awal itu nanti akan membuat perjalanan untuk bisa yang lebih hebat atau lebih besar. Kenapa? Kalau yang dia mau konsisten di profesinya aja boleh. Justru dengan rasa kangennya ini dia di rumah kan, nanti dia masuk di bekerjanya lebih happy, lebih hebat, lebih senang, dan hasil pekerjaan akan lebih bagus. Ya, keren nggak? Jadi ketika kita nganggur, ya kita minta, berdoa untuk dapatkan rezeki melalui pekerjaan. Tuhan kasih kita rezeki melalui pekerjaan. Tapi ketika kita diberikan pekerjaan, kita malas-malasan, menyelesaikan pekerjaannya itu nggak sesuai harapan gitu kan. Akhirnya itu mengecewakan Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk meraih rezeki melalui pekerjaan. Sayang jadinya bang. Harusnya, iya harusnya bisa berkembang, harusnya profesinya bisa lebih hebat lagi. Akhirnya mandek, bahkan menurun. Untuk apa yang kita dapatkan, itu dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan banyak hal, kita akan mendapatkan juga banyak. Kalau kita akan lakukan sesuatu yang besar, maka kita akan mendapatkan juga yang besar, ya kan? Kalau kita melakukan hal yang kecil, ya dapatnya kecil. Pak, saya melakukan hal ini, pekerjaan ini karena saya dibayar sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Jadi saya tidak bisa memberikan lebih. Itu yang didapatkan. Kita banyak melakukan hal dan melakukan hal yang besar, walaupun bayarannya kecil. Tuhan nggak tidur, nggak tutup mata, dia akan siapkan hadiah atau pembayaran yang besar. Pernah dengar serenivitas bang ya? Pernah. Iya. Apa? Iya pernah. Kalau nggak salah itu sesuatu hal yang kita pikirkan atau kita rasakan ya, dan kita inginkan. Itu nggak mungkin terjadi sama kita, sama diri kita. Jauh dari awang-awang. Tapi kita pikirkan. Tetapi pada kenyataan itu bisa terjadi, Pak. Iya. Dan itu nggak secara kebetulan. Iya betul. Betul nggak Pak? Apa betul tuh Pak? Kalau nggak salah berarti betul. Kalau nggak salah betul ya. Iya. Darwan, itu betul banget ya. Serenivitas itu sesuatu yang kita inginkan gitu kan, yang kita pikirkan. Tapi kalau kita rasakan nggak mungkin terjadi. Secara logis nggak mungkin terjadi. Tapi itu bisa terjadi ya. Karena nggak serta-merta semua itu sebuah kebetulan, bukan. Daun jatuh dari pohon ke tanah itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang kebetulan. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Ya, jadi untuk menjaga konsistensi, satu, mana tahu ini ada kesempatan kita untuk bisa mendapatkan profesi lain, kemampuan dan keterampilan atau bakat kita yang lain. Kemudian itu menjadi sebuah rezeki atau masukan dalam pekerjaan baru, ya kan, atau keahlian baru. Atau tadi jangan tertidur. Kembangkan terus kemampuan Anda di profesi yang Anda inginkan dan Anda pasti berkembang dari situnya. Ya, saya pikir sih itu ya. Jadi keep your awake your mind and then you will get your stand up on your profession. Gitu aja sih ya. Luar biasa, luar keren biasa. banget. Oke. Penonton tepuk tangan yang di luar, sampai luar loh penontonnya loh ini. Jangan, kalau ada tepukan nggak ada orangnya gimana? Ya, Jangan. Oke. Semacam podcast tapi nonton. Jadi saya bilang penonton jadi ya. Penonton. Gitu. Nih, Pak, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga ini yang terakhir. Sebenarnya banyak, saya bikin yang garis besarnya aja. Yang ketiga, lakukanlah self talking. Self-talking. Iya, itu akan membentuk diri Anda untuk bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, memiliki keyakinan, ya kan, dan itu akan bisa menyukseskan Anda untuk apa yang Anda pikirkan dengan Anda sering melakukan self talking. Ya, nanti akan ada share videonya, sebuah riset yang melakukan self talking dari 50 orang dengan 50 orang, satu lagi self talking positif, satu lagi melakukan self talking negatif, kemudian mereka dikumpulkan di sebuah tempat dan itu sangat terlihat dari wajahnya mana yang sering mengutarakan kata-kata positif atau self talking positif, mana orang-orang yang sering mengutarakan kata-kata negatif atau self talking negatif. Itu kelihatan, kebaca. Dan secara kehidupan pun juga akhirnya mereka mengakui ada gitu kan, yang sering self talking negatif hidupnya lebih terpuruk, lebih buruk, banyak masalah. Yang sering mengutarakan kata-kata positif atau self talking positif itu hidupnya lebih hebat, berkembang dan wajahnya penuh dengan cahaya, berseri-seri, bahagia, happy, senyumnya manis. Ya, manis. itu mengenai self talking. Jadi lakukan self talking. Ya, self talking misalkan
dengan positive thinking ya, saya pasti bisa, saya pasti berhasil gitu kan, ini pasti keluar, saya pasti sehat ya kan, Indonesia pasti maju, Indonesia pasti berkembang, itu namanya self talking. Saya yakin melalui self talking ya. Bang, hanya 3 itu aja. Ya. Ya, yang membuat kita itu bisa memiliki suatu kemampuan untuk percaya diri. Tahu nggak kenapa Cristiano Ronaldo menendang bola dan masuk ke gawang lawan? Tahu nggak kenapa? Dia nendangnya tepat arahnya. Semua orang bisa nendang bola, kenapa pas dia nendang bisa masuk? Tenaganya kenceng. Semua orang punya tenaga kencang. Tapi ketika dia nendang, dia yakin. Coba bang, misalkan nih dia mau nendang, terus dia nggak yakin, tendang jangan ya. Tak kalau dia nendang belum tuh masuk. Dia nggak yakin. Ah, gue pulang aja. Nah, dia pulang. Kan bola nggak ditendang, kan nggak mungkin masuk. Jadi kalau dia nggak yakin, nggak akan gol. Ya. Pak, ngomong-ngomong ini ada relasinya nggak sama yang defense tadi yang awal kita defense? Enggak ya? Oke. Ya. Jadi gini, maksudnya gini, dia menendang terus gol satu, dia yakin kenapa dia yakin bisa gol? Karena dia sering latihan. Ya, betul. Tadi dia bisa memantaskan diri untuk bisa memiliki sebuah ilmu atau kemampuan untuk yakin. Makanya dia latihan tiap hari gitu, nendang masa nggak masuk gitu kan? Pasti dia yakin masuk. Ya, jadi yakin juga nggak bisa juga cuma yakin aja ya Pak Yuri ya. Tadi ya. Untuk memantaskan diri supaya kita ketika bilang yakin, ya kan, ketika menggunakan ilmu yakin dan itu berhasil. Tadi latihan-latihan atau pembentukan dirinya melalui tadi yang pembelajaran atau pengasaran atau penanyamannya tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi saya yakin. Buat teman-teman yang sudah paham mengenai ilmu yakin, ya kan, gunakan. Tapi yang belum, pelajari. Catatannya ada, ya, fotokopi boleh, ya kan. Agama, percaya diri yang lebih tinggi, ya kan, sering latihan self talking. Ketika itu semua sudah kita kuasai, kemudian kita punya ilmu yakin. Satu Indonesia mengatakan yakin bebas corona, yakin keluar dari COVID. Satu Indonesia akan keluar dari pandemi. Keren gak tuh Bang? Keren ya. Tangan, tepuk tangan. Mana penonton? Keren. Itu. Menurut saya sih itu aja karena durasinya terlalu panjang, Bang ya. Luar biasa Pak Yuri, luar biasa. Terima kasih. Ini sore ini kita banyak dapat pencerahan ya, dapat banyak masukan supaya juga menjaga mentalitas kita, mempersiapkan mentalitas kita untuk masa yang akan datang, masa yang normal lagi ya. Jadi itu tadi kiat-kiatnya dari Pak Yuri HRM kita, supaya teman-teman tetap semangat, supaya juga berpikir positif dan juga terus mengasah kemampuan. Itu tadi mungkin itu aja kali Pak Yuri ya. Apakah ada tambahan lain mengenai sesi kita ini atau ada artis lain yang mau datang? Iya. Mungkin ya ini kan abang yang punya acaranya, saya kan cuma diundang ya. Kalau mau diundang yang lain juga silakan. Saya sih masih ada 2 lagi tapi saya tahan dulu. Kayaknya ini lebih jarang-jarang dan waktunya kan susah. Tadi apa? Ada hajatan lagi ya. Iya. Padat loh waktunya. Ngasih training di acara sunatan emang sih nggak ada yang dengerin juga. Tapi gini, Bang. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih saya sudah diundang sama Pak Darwan di keluarga ya, di tim Veranders. Sukses, semangat terus. Ya kan, maju, berkembang bersama. Keep your mind wake up, yakin, dan kita sama-sama akan bersama lagi, sama-sama akan sukses, maju dan berkembang. Salam buat Veranders. Salam buat Veranders, salam buat keluarga di rumah. Tetap semangat, tetap sehat. Kesehatan nomor 1 ya. Betul. Kesehatan nomor 1. Tetap sehat dan sampai ketemu di waktu yang dekat. Saya berharap. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kembali ke Pak Yuri. Terima kasih Pak Yuri. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you Pak Yuri.